Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai konsep Islam tentang pembinaan dalam keluarga. Kita hidup di dunia ini tentu saja tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan interaksi dengan makhluk hidup lainnya, terutama manusia, karena kita adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia pun menjalin hubungan dengan manusia yang lain sehingga dari hubungan tersebut dapat terciptalah sebuah hubungan yang lebih erat, yakni keluarga. Dalam pandangan Islam sendiri, keluarga memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena secara langsung maupun tidak langsung, keluarga memiliki peranan di dalam menciptakan kehidupan yang ideal, baik itu bagi individu maupun di dalam lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, Allah telah mengatur mengenai keluarga di dalam Al-Quran. Konsep pembinaan keluarga di dalam Al-Quran sudah diatur sedemikian rupa, baik itu antara sepasang suami istri, antara orang tua dengan anak, dan antara anak dengan orang tua. Contohnya, seperti yang telah dituliskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 dan 36. Melalui kedua ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Allah telah mengatur pembinaan di dalam keluarga dengan sedemikian baiknya. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Di dalam sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Dalam pandangan manapun, keluarga dianggap sebagai elemen sistem sosial yang membentuk sebuah masyarakat. Adapun lembaga perkawinan sebagai sarana pembentuk keluarga adalah lembaga yang paling bertahan dan digemari seumur kehadiran masyarakat manusia. Perbedaan pandangan hidup dan adat istiadat setempatlah yang biasanya membentuk definisi dan fungsi sebagai keluarga dalam sebuah masyarakat peradaban suatu bangsa, bahkan dipercaya sangat tergantung oleh struktur dan interaksi antar keluarga di dalam masyarakat tersebut. Perbedaan dan perselisihan itu sendiri bukanlah suatu aib yang harus dibuang jauh-jauh dan dihindari. Saling memahami adalah kata kunci dari sekian banyak tips dan kiat untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Selanjutnya adalah materi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Anak adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mendidik anak. Adapun hak dan kewajiban orang tua terhadap anak antara lain, yang pertama, hak memberikan nasab. Nasab adalah hubungan darah antara anak dan orang tuanya yang sah menurut syarah. Anak angkat tidak boleh dianggap sebagai anak kandung karena tidak memiliki hubungan nasab. Menurut Haidah, pengangkatan anak dibenarkan jika tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung, tidak menjadi ahli waris orang tua angkat, tidak memakai nama orang tua angkat sebagai nama langsung. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali nikah. Orang tua angkat hanya berperan sebagai pengasuh dan pemberi nafkah. Yang kedua yaitu kewajiban memberikan air susu. ASI adalah nutrisi terbaik bagi bayi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, Allah memerintahkan ibu menyusui selama 2 tahun penuh. Jika ingin menyapih sebelum 2 tahun, harus dengan musyawarah dan tanpa membahayakan anak. Yang ketiga yaitu kewajiban mengasuh. Anak berhak mendapat kasih sayang, perlindungan jasmani dan rohani, serta kebutuhan dasar. Orang tua harus meluangkan waktu untuk anak, bukan menyerahkan sepenuhnya ke asisten rumah tangga. Mengasuh adalah tugas orang tua, bukan orang lain. Yang keempat yaitu kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Anak berhak mendapatkan kebutuhan pokok dan makanan bergizi. Ibu hamil harus memperhatikan asupan karena berpengaruh pada kesehatan dan kecerdasan anak. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Quran Surat Abasa ayat 24. Makanan yang bergizi, halal, serta imunisasi adalah bagian dari tanggung jawab ini. Yang kelima, hak memperoleh pendidikan. Anak berhak mendapat pendidikan jasmani dan rohani. Pendidikan rohani berupa pengalaman nilai agama, sedangkan jasmani berupa pemeliharaan tubuh. Jika orang tua tidak mampu mengajarkan agama, maka ustadz atau guru privat dapat membantu. Materi keempat, tuntunan pembinaan keluarga Islami.
Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih lanjut diharapkan untuk mengurangi masalah-masalah sosial. Upaya ini penting sekali dan menjadi tanggung jawab kita semua. Upaya pencapaian tujuan pembinaan nilai-nilai Islam dalam keluarga, yakni bahwa orang tua selaku pendidik berkewajiban untuk mengkondisikan keluarga dalam mengarahkan anak-anaknya sedini mungkin kepada ajaran agama. Upaya mencari pemahaman secara mendalam mengenai peran ayah itu juga penting. Dengan motif mencari kepuasan diri atau karena tuntutan ekonomi, banyak wanita dewasa saat ini bekerja secara paruh waktu di luar rumah. Upaya-upaya yang perlu dibangun dalam pembinaan keluarga seperti mencapai komunikasi yang baik dengan membina dan memelihara komunikasi di dalam keluarga dengan masyarakat di luar keluarga, yaitu membina dan memupuk komunikasi di dalam keluarga. Hubungan antara anggota keluarga harus dipupuk dan dipelihara dengan baik. Kesatuan sikap ayah dan ibu merupakan jalinan yang memberikan rasa aman bagi anak-anak. Membina hubungan antara suami istri membutuhkan waktu yang cukup lama, diwarnai suasana santai sebagai kesempatan saling mengungkapkan isi hati atau kekesalan yang berkaitan dengan pekerjaan masing-masing dan keakraban yang menyejukkan. Yang kedua yaitu membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekad baik dan derajat toleransi yang tinggi untuk dapat mengatasi macam-macam masalah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan upaya suatu usaha-usaha yang dilakukan individu dalam membina, mengubah, dan memelihara dalam pencapaian suatu perubahan, baik itu dalam keluarga ataupun masyarakat. Upaya adalah suatu tujuan yang penting dalam pembinaan keluarga agar dapat mengondisikan dan mengarahkan anggota keluarga ke arah perbaikan serta perubahan di masa yang akan datang. Materi kelima, hakikat pembinaan anak dalam Islam. Pembinaan seorang anak dalam agama Islam sangat penting bagi para orang tua. Orang tua adalah seorang pendidik pertama bagi anak-anaknya. Perilaku dan watak seorang anak akan meniru perilaku dan watak dari orang tuanya, seperti layaknya peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pembinaan terhadap anak harus sesuai dengan naluri dasarnya, yakni ketauhidan yang hakiki. Pembinaan terhadap anak ini semata-mata bukan hanya tugas dari orang tua saja, namun bisa dari lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakat, organisasi, dan sebagainya. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, kamu semua ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang iman adalah pemimpin, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah suaminya, ia akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang pembantu pemimpin terhadap harta tuannya, ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya. Jadi kamu semua adalah pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini kita tahu bahwa pembinaan anak merupakan kewajiban yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Oleh karena itu, dalam membina seorang anak agar menjadi pribadi yang soleh hingga ia dewasa nantinya, orang tua perlu mendidik anak agar mereka bisa memahami pembelajaran dalam hidupnya. Untuk membina anak sehingga menjadi anak yang soleh, ada beberapa metode, yakni metode suri tauladan, metode pembiasaan, metode ceramah atau nasihat, metode kisah-kisah, dan metode diskusi. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam tertulis dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada bapa dan ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Berdasarkan ayat di atas, dapat kita ketahui bahwa sebagai seorang anak, wajib hukumnya adalah menaati orang tua. Bahkan ketika berbicara kepada orang tua, hendaklah menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan bahasa yang kasar atau perkataan yang dapat menyakiti hati mereka.
Menurut Tengku Hasbi Asyidiki, dalam Al-Islam mengutarakan hak-hak orang tua yang harus dipenuhi sang anak, antara lain 1. Apabila orang tua butuh makan dan minum, maka penuhilah semampu kita. 2. Apabila orang tua butuh makan, maka berikanlah. 3. Apabila butuh bantuan atau pelayanan, maka laksanakanlah. 4. Apabila memanggil kita, maka jawablah dan datangilah. 5. Apabila menyuruh, maka kita taati perintahnya selama tidak membawa kedurhakaan kepada Allah. 6. Apabila berbicara dengannya, hendaklah menggunakan suara yang lemah lembut. 7. Panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya. 8. Berjalan di belakangnya. 9. Menyukai dan mendukung apa yang mereka lakukan selama tidak berbuat dosa kepada Allah. 10. Setiap saat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa kedua orang tua kita. Sekian materi pembinaan di dalam keluarga oleh kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.